Salam Sobat Kairos yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Firman Tuhan yang memberkati kita hari ini tertulis dalam Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Sobat Kairos yang dikasihi oleh Yesus, suasana hati yang sedih, galau, dan gelisah akan kita alami ketika orang yang kita kasihi akan pergi meninggalkan kita. Apalagi jika orang yang kita kasihi itu pergi dan tidak akan kembali. Demikianlah yang dialami oleh murid-murid Yesus ketika Yesus mengatakan bahwa Dia akan kembali ke rumah Bapanya. Hati yang sedih, galau, dan gelisah dialami oleh mereka. Bagi mereka, Yesus tidak hanya sekedar sahabat atau guru, tetapi juga Tuhan. Mereka merasa akan ditinggalkan oleh Tuhan sendiri. Karena itulah Yesus menguatkan mereka bahwa Yesus akan minta kepada Bapa supaya memberikan kepada mereka seorang penolong yang lain, another helper, Parakletos. Sobat Kairos yang dikasihi Yesus Kristus, mengapa Yesus meminta kepada Bapa seorang penolong yang lain? Dan siapakah Dia? Penolong yang lain, another helper, yang dijanjikan, yang diminta oleh Yesus kepada Bapanya adalah pribadi yang akan menolong kita. Karena memang kita membutuhkannya setelah kematian dan kebangkitannya. Yesus tidak lagi bersama-sama dengan para muridnya secara fisik. Sementara estafet pelayanan Kristus tetap harus berlanjut dan penderitaan tetap akan dihadapi oleh para murid juga orang percaya di dunia ini. Bahkan sampai dengan saat ini. Roh Kudus, Roh Penghibur, Dialah penolong yang lain itu. Yang membela kita saat si pendakwa menghakimi kita. Saat hati kita sendiri menghakimi kita. Penghibur ketika kita berduka dan menderita. Saat dunia menekan kita, Roh Kudus berseru lebih jelas. Tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus, seperti yang tertulis dalam kitab Roma ayat 1. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Artinya, akan banyak situasi di mana kita perlu pertolongan, perlu penghiburan. Penolong yang diberikan itu bukan jaminan semua akan mulus. Roh Kudus adalah jaminan saat semuanya tidak mulus. Tuhan tidak akan meninggalkanmu sendirian tanpa bantuan. Kita akan melihat dalam kacamata iman bahwa Allah senantiasa bekerja. Yesus kita hidup melalui penolong itu. Bahkan Nats ini mengatakan penolong itu, pribadi yang lain itu, Roh Kudus akan menyertai kita selama-lamanya. Tidak hanya hari ini, besok, tapi sepanjang zaman. Selamat beraktivitas Sobat Kairos, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tahun ini merupakan tahun yang bernuansa kesatuan hati bagi seluruh gereja HKBP. Kita telah menetapkan orientasi pelayanan tahun 2022 sebagai tahun kesehatian di bawah terang tema sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan dari Filipi 2 ayat 2. Dan subtema mewujudkan kesehatian dan kesetiakawanan bagi gereja, masyarakat, dan bangsa. Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta telah ditetapkan menjadi organ pelayanan dalam mewujudkan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan yang semuanya diikat dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan.
Kesatuan hati dalam persekutuan, kesatuan hati dalam kesaksian, kesatuan hati dalam pelayanan bukan hanya membina soliditas internal semata, namun juga menyangkut relasi, hubungan yang baik dengan dunia luar kita. Maka untuk mewujudkan kesehatian yang nyata dalam kehidupan warga gereja, Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta berkomitmen untuk berkarya dalam program-program kreatif dan relevan dan bernilai tinggi untuk menguatkan visi dan misi Kerajaan Allah di dunia ini. Kami mengajak seluruh elemen gereja, baik pelayan penuh waktu, pelayan takbisan dan non-takbisan, serta seluruh jemaat dan para pemerhati lintas denominasi, mari bersama-sama mendukung dan mensukseskan seluruh program-program pelayanan yang telah ditetapkan, baik dalam doa, daya, dan dana. Semuanya akan menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan untuk memperkokoh persatuan yang hidup dan saling melayani di tengah kehidupan yang penuh dinamika ini. Marilah saling mendoakan, saling menopang, serta bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Horas, horas, horas!